وشكر المعروف التفقه في الدين والمغفرة والسلام بالعباد أحمده أبلغ حمد وأكمل وأكمل وأشمل وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Al-Fatihah. Ada pertanyaan tentang pertemuan Sabtu kemarin? Ada nggak? Ada yang bingung? Kemarin pembahasan kalam itu yang sudah kita bahas pembagiannya dari segi apa? Ya, bi'atibari ma yatarakkab, berarti dilihat dari segi tarkibnya ya. Apa aja dia? Ada 4 ya? Atau ada 3? 4. Isim fi'il, isman, isim huruf. Nah, kemudian yang kedua, bi'atibar madlul. Madlul itu apa? Maknanya ya, allati tadullu alaihi, tadullu ala al-amri atau tadullu ala al-khabar atau tadullu ala istikhbar atau tadullu ala tamanni atau tadullu ala ardin atau tadullu ala qasam. Nah, kemudian sekarang itu bi'atibar apa? Bi'atibari isti'malihi. Kalian sudah belajar ini kan? Balaghah kan? Ya kan? Sudah belajar balaghah kemarin. Jadi kayaknya pembahasan tentang majaz sama apa ini? Hakikoh ini baru anget-anget. Jadi sudah nyantol lah. Tanpa dijelaskan insya Allah sudah ini ya. Coba baca ucap. Ha wa min wajhin. Antum baca ininya doang ya, matanya, sama ini sarahnya. Yabqa tujuwiza tu'uddiya mukhatibah. Terus
bi an wada'aha wada'aha وهي لغة بما يدل على الأمر والخص كالفاعل بالاسم المحذوف عند وهذا التقسيم ناصب على التحقيق الثاني بالحقيقة دون الأول القاصر على البدلية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء فالفرق زائدة وإلا فهي بمعنى مثل فيكون الله تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نافع والمجاز بالمفصل مثل قوله تعالى يسأل القرية أي أهل القرية وقل تصف تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استثناء مثل استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها والمجاز بنفي كالقائل فيما يخرج من اللسان مثل إليه من حقيقته وهي المكان المطمئن تقضى فيه حاجة لأنها يتبادل منه مخرج إلى خارج والمجاز بالاستعارة وقوله تعالى إذا من يريد أن ينفض أن يسكت فشبه ميله إلى السكوت بإرادة السكوت التي هي من صفات الحي دون جماد والمجاز المبني على تشبيه يسمى استعارة. Kelas gitu. Banyak ya? Enggak, dikit. Salah. So, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikoh sama majaz. Ada yang ingat apa itu hakikoh, kemudian apa itu majaz? Gimana? Hakikoh. Ya, yang kemarin baru selesai balaghah. Hakikoh contohnya apa? Kemudian majaz itu contohnya apa? Di apa itu? Disetarakan dengan bahasa Indonesia coba. Hakikoh itu apa? Majaz itu apa? Yo. Hakikoh. Ayo. Masa gak ada yang ingat dari sebanyak ini? Ayo, hakikoh. Realitanya seperti itu. Apa bedanya dengan waki? Enggak, maksudnya realitanya seperti itu bagaimana? Nah, yang lain? Kayak misalkan bijana haidi itu kan sayap itu ya? Apa itu sayap? Itu ayat itu bisa. Kalau majaz itu dia penggunaannya itu di luar dari hakikat itu. Penggunaan makna. Kalau hakikoh berarti sesuai dengan makna aslinya. Sesuai makna asli. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut orang biasakah? Atau menurut orang awamkah? Atau menurut orang alimkah? Atau menurut misalnya ahlul lughah kah? Menurut ahlul fuqaha kah? Ahlul lughah.
Oke, di sini ada dua definisi ya. Di sini ada dua definisi. Ada dua definisi. Wa min wajhin akhar ya. Yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Fal haqiqatu fa-nya di sini apa? Fa-nya di sini apa? Fa fasihah ya, jawab syarat ya. Haqiqah ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah lafaz yang ketika digunakan ya, maknanya itu sama seperti menurut ahlul lughah. Ya. Lafaz yang ketika digunakan ya, maknanya itu sama seperti menurut ahlul lughah. Oke. Artinya kita preteli satu persatu. Ma itu lafzun. Ma ay lafzun. Fil isti'mal ay halatal isti'mal. Fil isti'mal ay halatal isti'mal. Nah, kemudian ala maudu'ihi, haknya, domirnya itu kembali ke ma. Ma berarti lafaz. Berarti ala maudu'ihi ay ala maudu'il lafzi. Nah, maudu itu maknanya apa? Ai ma'na alladhi wudi'a lahu. Berarti apa? Ma yaitu lafaz. Baqiya fil isti'mal, lafaz yang ketika digunakan, halatul isti'mal ketika digunakan berarti ala maudu'ihi ya. Berarti sesuai makna yang diletakkan. Ya, sesuai makna yang diletakkan. Ya. Di sini ada takdir ala maudu'ihi al-lughawiyah ya. Berarti apa? Lafaz yang ketika digunakan itu sesuai dengan istilahnya ahlul lughah, itu seperti itu. Oke. Ini definisi hakikoh yang pertama. Bisa kita simpulkan ya, bisa kita simpulkan untuk definisi yang pertama ini hakikoh itu hanya untuk menurut ahlul lughah. Berarti selain ahlul lughah itu bukan hakikoh. Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh? Oke, hayawan muftaris. Itu berarti dia hakikoh. Oke, berarti makanya di sini kan ada wadid, ada yang meletakkan. Nah, kemudian ada wad'un. Wad'un itu berarti proses meletakkannya. Nah, kemudian di sana ada maudhu'. Maudhu' lahu itu makna yang terkandung. Nah, di sini yang dianggap di dalam ta'rif pertama ini hanya menurut ahlul lughah. Kita contohkan saja asad hayawan muftaris ya. Asad itu hayawan muftaris ya. Contoh yang lain seperti apa? Seperti salat. As-salatu lughatan bima'na ad-du'a'u bi khairin, doa bi khairin. Nah, kemudian kalau menurut fuqaha salat itu apa? Al-af'alu al-makhsusah al-muftatahu bit takbiri wal muhtatamu bit taslimi. Ya. Nah, itu berarti takrif salat majaz menurut ahlul lughah. Ya kan? Berarti pokoknya menurut ta'rif yang pertama, yang hakikoh pokoknya yang menurut ahlul lughah. Selain ahlul lughah itu berarti dia majaz. Itu buat ta'rif yang pertama. Seperti kayak as-saumu, as-siyam. As-saumu itu loghatan al-imsak. Kemudian kalau definisi ini menurut fuqaha apa? Al-imsak wa 'anil muftirat ya. Min apa? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Nah, itu menurut definisi menurut fuqaha. Ini majazan 'inda lughawiyyin wa haqiqatan 'inda fuqaha. Itu seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari segi ta'rif yang pertama, itu yang menjadi standar adalah ahlul lughah. Seperti itu. Kemudian az-zakah. Zakat itu lughatan apa? Membersihkan. Ya kan? Bisa ziyadah bisa.
Nah, kemudian kalau menurut ta'rif ya sebagaimana ta'rifnya fuqaha, misalnya israf malin maksusin ila bi qadrin maksusin ila maf'ulin maksusin, seperti itu. Jadi harta yang khusus, kemudian ukurannya khusus, kemudian diberikan kepada orang yang khusus. Ya? Paham takrif yang pertama? Berarti lafaz yang ketika digunakan maknanya itu sesuai atau sama menurut istilah al-lughah. Nah, kemudian takrif yang kedua. Takrif yang kedua. Wakila ma ustu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Ya. Artinya seperti ini. Lafaz yang penggunaan maknanya itu sesuai dengan kelompok tertentu. Oke. Lafaz yang penggunaan maknanya itu sesuai dengan kelompok tertentu. Berarti apa? Ma ay lafzun, ya. Ustu'mila ay tukullima. Berarti yang dikatakan ustu'mila atau dikatakan atau dipakai fima, ma-nya itu kembali ke makna, ya. Ma-nya itu kembali ke makna, ya. Ustuliha alaihi, ya. Ustuliha alaihi ay istalaha 'alal makna minal mukhatibati 'inda qa'ifatin muayyanatin. Seperti itu. Nah, istilah, ya, istilah menurut definisinya apa? Ittifaqu ta'ifatin 'ala amrin muayyanin. Nah, istilah itu seperti itu. Jadi kesepakatan kelompok tertentu atas sesuatu tertentu. Itu istilah. Ittifaqu ta'ifatin 'ala amrin muayyanin atau fi amrin muayyanin. Ittifaqu ta'ifatin fi amrin muayyanin. Ma yang pertama itu lafaz, ya. Kemudian fima, ma fima. Ma yang ada di fi itu maknanya adalah makna, artinya makna. Nah, kemudian fi ustuliha alaihi, hinya itu kembali ke ma yang di fi tadi, artinya adalah makna juga. Minal mukhatibati ay jama'atun minal mukhatibah. Tuh. Jama'atun minal mukhatibati. Berarti apa? Lafaz yang penggunaan maknanya itu sesuai dengan kelompok tertentu. Ya. Ya. Lafaz yang penggunaan maknanya itu menurut istilah, ya, menurut istilah kelompok tertentu. Berarti secara otomatis, ya, menurut definisi yang kedua, hakikoh itu banyak. Bukan hanya menurut ahlul lughah saja. Bisa hakikoh menurut fuqaha, kemudian bisa hakikoh menurut usuliyun, kemudian hakikoh menurut mutakallimun, bisa hakikoh menurut ahlul lughah, kemudian bisa hakikoh pokoknya. Dia hakikohnya itu ya ta'addad, banyak. Berbeda dengan definisi yang pertama. Hakikohnya itu hanya satu saja yang menjadi standar. Berarti hakikohnya menurut ahlul lughah saja. Berarti kayak tadi as-salatu ad-du'a'u bi khairin. Kalau menurut definisi yang pertama, yang hakikoh itu hanya menurut ahlul lughah. Definisi selain menurut ahlul lughah pokoknya majaz semuanya. Berbeda dengan yang definisi kedua atau ta'rif yang kedua, ya. Hakikoh itu menurut siapa? Ya. Berarti kalau yang definisi yang kedua itu ahlul lughah itu masuk ke situ. Berarti definisi yang kedua itu lebih umum. Definisi yang pertama itu khusus bagi ahlul lughah, definisi yang kedua itu umum buat kelompok siapapun. As-salatu du'a'u bi khairin. Ya. Ini menurut yang definisi kedua bisa maknanya hakikoh juga, tetapi menurut siapa? Ahlul lughah, itu definisi yang kedua. Nah, kemudian ad-du'a'u bi khairin, as-salatu lughatan ad-du'a'u bi khairin itu dia majaz ketika menurut taifah yang lain. Misalnya menurut ahlul fuqaha yang mana mendefinisikan salat itu adalah
al-af'alu al-makhsusah, al-af'alu awil aqwalu al-makhsusah al-muftatah bla ila akhir. Ya. Itu berarti hakikoh yang sudah kita sebutkan ini tadi hakikoh menurut fuqaha. Kemudian yang ad-du'a bi khairin tadi majaz menurut ahlul fuqaha. Paham? Ridwan paham? Gimana? Coba definisi yang pertama sama definisi yang kedua itu perbedaannya seperti apa? Gambaran umumnya saja. Kalau definisi pertama itu hakikatnya hanya menurut ulama lughah. Ya, terus Yang kedua hakikatnya menurut kelompok tertentu. menurut kelompok tertentu. Coba kasih contoh. Selain sholat, saum misalnya. Saum ya. Ahlul lughah al-imsak. Biasanya kan kalau menurut lughah itu lughatan gitu ya. Lughatan terus. Kemudian menurut kelompok yang lain ya, misalnya menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari seperti itu. Itu definisi menurut fuqaha. Nah, itu hakikoh enggak? Hakikoh apa majaz tuh? Kalau menurut yang pendapat yang pertama itu majaz. Pendapat yang pertama itu apa? Pendapat atau definisi? Nah, definisi yang pertama itu majaz. Nah, kalau menurut definisi yang kedua Yang menurut kelompok fuqaha itu hakikoh. Di definisi yang kedua itu kan masuk ahlul lughah juga. Ya. Berarti kalau as-shalatu bla 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 ila akhir tadi itu masuk majaz apa hakikoh? Menurut definisi yang kedua. majaz. Le. Kenapa? Menurut ahli lughah itu majaz. Ya, ya. Meskipun dia ke definisi yang kedua. Ya. Kenapa? Karena ahlul lughah itu masuk ke definisi kedua juga. Kalau definisi yang pertama itu hanya ahlul lughah saja. Kalau definisi yang kedua itu enggak, semuanya masuk. Ahlul lughah masuk, kemudian fuqaha masuk, usuliyyin masuk, kemudian mutakallimun masuk, semuanya masuk. Ya. Farhan paham? Iya, hakikoh. Hakikoh. Ada yang masih bingung? Salma, bingung? Ulang lagi. Yang mana? Gini saja, kita gambarin hakikoh dulu. Hakikoh itu kan kalau bahasa gampangnya itu adalah kita menggunakan mana asli. Oke, kita menggunakan mana asli. Nah, kemudian kita masuk ke definisi. Definisi di sini ada dua. Definisi yang pertama itu apa? Ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi. Ma itu adalah lafaz, ya. Baqiya fil isti'mal itu apa? Halatul isti'mal. Berarti apa? Lafaz yang penggunaan maknanya, ya, ya, ala mawdu'ihi, sesuai menurut istilah ahlul lughah. Ala mawdu'ihi al-lughawi. Karena ala mawdu'ihi itu maknanya adalah makna alladhi wudi'a lahu. Berarti yang meletakkan makna dari misalnya asad ataupun sholat ini siapa? Ahlul lughah. Itu seperti itu. Oke, ahlul lughah. Definisi yang pertama paham? Nah, kemudian definisi yang kedua. Definisi yang kedua itu adalah hakikohnya itu banyak, oke. Hakikohnya itu banyak, bukan hakikoh menurut ahlul lughah saja. Karena apa? Di dalam definisi yang kedua itu adalah lafaz yang penggunaan maknanya itu menurut istilah kelompok masing-masing. Kalau yang pertama menurut ahlul lughah saja, kemudian yang kedua menurut kelompok masing-masing. Kan sudah jelas. Menurut kelompok A itu artinya ini, menurut kelompok B artinya ini, menurut kelompok C artinya ini. Nah, menurut kelompok A artinya ini, berarti arti yang sudah dipilih sama kelompok A itu hakikoh menurut mereka. Tetapi majaz menurut kelompok B.
majaz menurut kelompok C. Kemudian kelompok C dengan makna yang dia pilih itu hakikoh menurut dia, majaz menurut kelompok yang lain. Itu seperti itu, gambaran seperti itu. Paham ya? Oke. Misalnya istilah-istilah yang seperti ini itu kan munculnya, yang munculin itu ulama-ulama ini ya, ulama-ulama setelah ini kan, setelah para sahabat dan lain sebagainya. Misalnya zaman sekarang itu ada Sayyidina Umar misalnya. Ya Sayyidina Umar, apa sih artinya sholat? Pasti beliau menjawabnya apa? Ad-du'a. Ad-du'a. Karena di zaman sahabat dulu itu masih menggunakan lugatan, seperti itu. Nah, istilah itu dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya. Paham ya? Tuh. Nah, wa illam yabqa, kesarannya. Yuk. Wa illam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi. Ketika maknanya itu tidak sesuai dengan makna lugawi ya. Tidak sesuai dengan makna lugawi ya. Kas salati, seperti salat, fil hayati al-makhsusah, tuh kan? Fil hayati al-makhsusah berarti ini definisi menurut fuqaha ya. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi. Ya. Maka ya, makna yang tidak sesuai dengan makna lugawi tadi itu dia tidak hakikah menurut ahlul lughah. Itu seperti itu. Makanya fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawiyah. Itu seperti itu. Oke? Wa huwa ad-du'a'u bi khairin. Nah, ad-du'a'u bi khairin ini contoh dari menurut lughah. Nah, kemudian al-hay'atu al-makhsusah itu indal fuqaha. Tuh. Nah, kemudian waddabatu lidzatil arba'. Wawunya ini dia apa? Waddabati, dia ma'tuf ke qasalah. Waddabati lidzatil arba', ya. Berarti apa? Dabah itu yang mempunyai 4 kaki, ya. Kal himar, seperti himar. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi. Maka dia itu tidak sesuai dengan ahlul lughah. Yang sesuai dengan ahlul lughah itu apa? Wa huwa kullu ma yadubbu fil ard. Wa kullu ma yadubbu fil ard itu apa? Semua hal yang melata atau berjalan di muka bumi itu dikatakan ad-dabbah. Oke. Sudah paham? Zatul arba ya. Zatul arba itu hewan yang berkaki 4. Hewan yang berkaki 4 itu istilah dabah menurut siapa? Menurut fuqaha. Oke. Menurut fuqaha. Nah, kemudian dabah menurut ahlul lughah itu apa? Semua hal yang melata di muka bumi ini. Berarti manusia yang enggak berkaki 4 atau pokoknya semuanya yang berjalan di muka bumi ini dikatakan dabah. Berarti menurut ahlul lughah. As-sholatu pertama adalah al-hay'atu al-makhsusah. Nah, kemudian yang kedua as-sholatu ad-du'a ya. Doa. Nah, kemudian coba bagus. Gimana? As-sholatu al-hay'atu al-makhsusah. Kemudian as-sholatu bermakna ad-du'a. Ini hakikahnya itu mana? Nah, kemudian majasnya itu mana? Terus menurut siapa? Ya, hakikahnya itu yang mana? Apakah dua-duanya itu bisa dikatakan hakikah? Kemudian apakah hanya satu saja dikatakan hakikah?
Kemudian apakah dua-duanya itu bisa dikatakan majas? Apakah hanya satu saja yang dikatakan majas? Atau dua-duanya itu bukan hakikoh sama bukan majas? Gimana? Bagus. Kebayang nggak? Belum paham berarti siapa ya? Saya milih siapa ya? Belakangnya Lina siapa? Caca, ayo Ca. Gimana Ca? Dua-duanya bisa dikatakan hakikoh nggak? Bisa dikatakan majas nggak? Atau memang nggak majas, nggak hakikoh? Alasannya? Alasannya apa? Nggak tahu. Siapa ya? Binti, ya Binti. Iya. Mana? Kan yang atas tadi kan yang asolatu itu hayatu al-husnul itu kan Ya. menurut fuqaha. Itu dia hakikoh buat fuqaha. Ya. Tapi dia majas buat lugah. Dan buat ulang yang lainnya. Terus? Kemudian yang kedua yang asolat ad-du'a'u bi khairin. Itu dia kan tadi menurut indah lugah. Ya. Itu berarti hakikoh buat si lugah, Ya. tapi majas buat fuqaha Ya. yang lain. Itu enggak? Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Bagus? Paham? Belum. Hakikoh itu apa? Bagus. Definisinya aja lah. Definisi yang pertama itu apa hakikoh? Bahasa Indonesianya aja. Yuk. Ya. Apa tadi? Ma baqiya fi isti'mali ala mawdu'ihi. Coba Evi. Ya. Bukan. Tadi kan bagus nggak paham tentang definisi hakikoh. Kemudian kasih contohnya juga. Hakikoh itu. Oke. Ya, menurut ahli lugah. Oke. Paham nggak? Bagus. Oke, gini. Kita ke contoh coba ya. Seperti ini bagus. Nah, yang di dekat-dekat aja lah. Oke. Apa? Bagus. Buat semua. Bagus ya. Contohnya itu kayak ini. Asad.
Asad itu artinya apa? Singa. Kalau menurut ahlu lugha itu al-hayawan al-muftaris, berarti hewan yang buas. Nah, kemudian itu hakikoh. Hakikoh menurut lughawiyin. Karena apa? Ahlu lughah ya, ketika mereka mendefinisikan kata asad itu artinya adalah hewan buas. Oke, itu dipegang. Nah, kemudian kita ke majaz ya. Kita ke majaz ya. Majaz itu adalah makna apa? Makna yang keluar dari makna aslinya. Contohnya adalah asad tadi. Asad itu artinya adalah rajulun suja, lelaki yang pemberani. Nah, atau HP itu saya artikan apa? Saya artikan, contohnya saya aluluwa misalnya. HP itu saya artikan sebagai alat elektronik tuh. Ini hakikoh. Ketika saya bilang HP secara otomatis itu adalah artinya alat elektronik. Nah, kemudian majaznya ya, majaznya HP itu adalah alat untuk melempar kucing misalnya. Oke. Bisa kan? Bisa. Melempar kucing. Nah, makanya majaz nanti ada korinahnya. Ketika apa? Misalnya HP untuk melempar kucing, korinahnya apa? Ternyata memang buat ngelihat ada gerak-gerik sang pemilik itu melempar seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Hakikoh itu adalah makna asli. Hakikoh itu adalah makna asli. Nah, kemudian majaz itu adalah makna yang berpaling dari makna asli. Itu seperti itu. Nah, contoh yang di sini ya, musannif itu menggunakan kata as-shalah. Menggunakan as-shalah itu definisinya adalah ad-du'a'u bi khairin ya. Ad-du'a'u bi khairin itu doa artinya. Nah, kemudian ada sholat itu definisi yang kedua apa? Al-hay'atu al-makhsusah. Berarti gerak-gerik khusus atau gerakan khusus. Nah, kalau menurut definisi yang pertama, hakikoh itu hanya menurut ahlu lughah saja. Menurut ahlu lughah saja. Menurut fuqaha itu nggak dihitung. Pokoknya ketika ada sholat, menurut ahlu lughah itu artinya A, berarti yang hakikoh itu A itu. Meskipun ada ulama lain mengatakan sholat itu artinya B, C, D sampai Z, nggak dianggap. Berarti apa? Yang C sampai Z itu majaz. Nah, kemudian definisi yang kedua apa? Definisi yang kedua, hakikoh itu menurut kelompok tertentu, bukan menurut lughah saja. Menurut kelompok tertentu, bisa menurut A, bisa menurut B, C, D, E, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, itu seperti itu. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Wal majaz. Sekarang wal majaz. Wal majazu ya. Ma tujuwiza. Wal majazu ay ma tujuwiza. Ma tujuwiza ay tu'addiya bihi an mawdu'ihi. Nah, majaz definisinya itu apa? Majaz. Definisi kalau yang menurut ahlul balaghin apa itu? Al-lafdu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin apa? Li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Itu seperti itu. Nah, kita ke definisi ini saja. Wal majazu ma tujuwiza ay tu'addiya bihi an mawdu'ihi. Berarti apa? Lafadz ya, yang penggunaan maknanya itu tidak sesuai dengan ahlul lughah. Kenapa saya menggunakan tidak sesuai dengan ahlul lughah? Karena definisi yang pertama itu hanya ahlul lughah saja. Oke. Kalau definisi yang kedua enggak tadi, makanya saya menggunakan lafadz yang penggunaan maknanya itu sesuai dengan kelompok tertentu. Karena apa? Majaz untuk definisi yang pertama itu lawan dari definisi hakikoh yang pertama. Oke. Nah, kemudian definisi majaz yang kedua itu lawan dari definisi hakikoh yang definisi yang kedua. Tuh ya. Wal majazu ma ya. Ma itu artinya lafadz ya. Tujuwiza ay tu'uddiya
artinya melampaui. Tujuwiza ay tu'diya artinya melampaui. An maudu'ihi. An maudu'i berarti anil makna alladhi wudi'alahu. Berarti apa? Lafaz yang dari segi penggunaannya itu tidak sesuai dengan ahlul lughah. Ya. Tidak sesuai dengan ahlul lughah. Kenapa? Karena makna aslinya itu misalnya A ternyata digunakan untuk makna yang lain. Berarti apa? Makna ini melampaui. Tujuwiza berarti melampaui dari makna menurut ahlul lughah. Itu seperti itu. Berarti majaz kalau menurut definisi yang pertama adalah makna yang dari segi penggunaannya itu tidak sesuai dengan ahlul lughah. Bas, itu saja. Berarti as-salat al-hay'atu al-makhsusah itu menurut fuqaha. Kemudian as-salat ad-du'a'u bi khairin. Ini yang hakikah itu yang majaz itu yang mana? Al-hay'atu makhsusah itu majaz. Kemudian yang ad-du'a itu dia hakikah. Ini menurut ahlul lughah loh. Di garis bawahi definisi yang pertama. Wa hadza 'ala al-ma'na al-awwal lil haqiqati. Itu kan? Makna al-awwal lil haqiqati. Berarti apa? Sama dengan definisi yang pertama, kayak hakikah. Tuh. Kayak hakikah. Kalau hakikah tadi kan ma baqiya fil isti'mal, kalau ini ma tujuwiza. Wa 'ala tsani. Nah, wa 'ala tsani. Kemudian definisi yang kedua itu apa? Ma ustu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Berarti apa? Lafaz yang dari segi penggunaannya itu tidak sesuai dengan kelompok tertentu. Ai ma lafdzun ustu'mila ya, ustu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibati ai inda jama'atin makhsusatin. Seperti itu. Paham? Berarti definisi yang kedua itu majaz itu banyak. Berarti majaz itu ya ta'addad. Majaz itu banyak. Berarti menurut fuqaha yang majaz itu yang mana? Ad-du'a bi khairin. Ad-du'a. Kemudian yang menurut yang atas itu hakikah menurut fuqaha. Itu seperti itu. Paham? Nuha, gimana? Yang majaz gimana? Ada. Insya Allah kalau seandainya paham hakikah, paham juga majaz. Gimana? Coba kasih contoh yang majaz. Majaz definisi yang pertama, kemudian majaz definisi yang kedua. Itu bagaimana? Menurut siapa yang dikatakan hakikah itu? Ini. Ya. Iya. Atau nggak usah langsung aja, nggak apa-apa. Langsung kasih contoh gitu kan. Definisi yang pertama. Kayak sholat tadi kita. Definisinya dulu. Kemudian dia hakikah menurut siapa definisi itu? Definisi yang pertama. Ya. Nah, dulu kok. Ya, baca kemudian terjemahkan kayak tadi. Yang mau tujuh bisa. Ya. Majaz, matu bisa ai ya di mau Yo. Apa itu?
lafaz yang melampaui makna aslinya. Ya, Lafaz yang lafaz penggunaannya penggunaan maknanya tidak sesuai ahlul lughah seperti itu. yang pertama. Berarti itu hakikoh menurut siapa? Itu menurut ahlul lughah. Oke, berarti Hakikoh menurut ahlul lughah. hakikoh menurut ahlul lughah. Majas menurut ahlul lughah. Kayak majas menurut ahlul lughah. Oke. Iya, majas. Contohnya. Contohnya Oh, yang tadi asad itu. bisa asad, bisa ini. Oh, ini bisa. Di sini aja. As-salatu hay'ah al-maksusah. Ya. Itu menurut ahlul lughah itu majas. Oke. Terus? Ahlul lughah itu majas. Oke. Kalau as-salah ad-du'a bil khair menurut ahlul lughah itu hakikoh. Ya, menurut ahlul lughah itu hakikoh. Menurut fuqaha itu majas. Ya. Kemudian buat definisi yang kedua, coba Adin. Gimana? Yang majas yang digunakan pada selain kelompok-kelompok tertentu. Ya. Contohnya? Seperti as-salatu hay'ah Al-hayat. maksusah itu menurut fuqaha hakikoh, tapi yang tidak digunakan fuqaha maka itu majas. Oke. Masih mulahbat, Farhan? Masih mulahbat enggak? Masih? Enggak kan? Insyaallah enggak. Tapi ini kok ini ada banggaan yang foto lima musturiha alaihi nama fotoka. Kalau ini musturiha figuri. Iya, fil ghairi. Karena dia majas. Berarti apa? Lafaz yang penggunaan maknanya itu tidak sesuai dengan makna kelompok tertentu gitu. Nah, kalau seandainya tidak menggunakan kata ghair, berarti dia definisi apa dong? Hakikoh. Seperti itu. Iya, definisi hakikoh. Oke ya. Sekarang lanjut, wal haqiqatu imma lughawiyatun bi an wada'aha ahlul lughah. Kemudian kal asadi lil hayawani al muftaris. Wa imma syar'iyatun bi an wada'aha asy-syari'u kas salati lil ibadati al makhsusati wa imma 'urfiyatun bi an wada'aha ahlul 'urfi al 'ami kadabati lidzatil arba'i kal himar wa hiya lughatun likulli ma yadubbu 'alal ardi. Kemudian wal khasi kal fa'ili lil ismil ma'ruf 'inda an-nuhati wa hadha at-taqsimu mashin 'ala at-ta'rif ats-tsani lil haqiqati dunal awwali al-qasiri 'ala al-lughawiyah. Itu kan. Jadi hakikoh itu ada 3 di sini. Lughawiyah, syar'iyah sama urfiyah. Ini menurut definisi yang mana? Definisi yang kedua. Ya, karena apa? Kalau menurut definisi yang pertama, hakikoh itu hanya lughawiyah saja. Kalau menurut definisi yang kedua enggak. Hakikoh lughawiyah, kemudian syar'iyah, kemudian urfiyah, seperti itu. Nah, contoh dari lughawiyah itu seperti apa? Seperti al-asad al-hayawan muftaris. Karena asad itu lughatan hewan buas. Nah, kemudian syar'iyah itu adalah hakikoh yang diletakkan oleh ahli syariah. Syari' di sini ala sabilil hakikoh siapa? Allah Ta'ala, wa ala sabilil majaz wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa wal ulama awil fuqaha, ya. Seperti apa? As-salat itu definisinya adalah al-ibadatu al-makhsusah.
Berarti hakikoh menurut ahlu syar'i. Oke. Nah, hakikoh menurut ahlu syar'i berarti majaz menurut ahlu lughah tadi. Nah, kemudian wa imma urfiyah bi an wadu'aha ahlul urf al-'am. Berarti apa? Diletakkan sama ahlul urf yang 'am. Seperti apa? Kadzabati li dzatil arba'il himar. Berarti apa? Urf 'am semuanya itu mengatakan bahwasanya dabah ya, dabah yang dimaksud itu apa? Hewan yang berkaki 4. Gitu. Nah, kemudian menurut ahlul lughah, kullu ma yadubbu 'alal ard, semua yang melata di muka bumi ini itu dikatakan dabah. Itu menurut ahlul lughah. Kalau menurut ahlul urf, indal urfiyin, dabah itu adalah lidzatil arba' ya. Seperti himar, seperti kucing, bakor. Nah, kemudian al-urful khas. Al-urful khas berarti al-khas inda siapa? Di sini al-urful khas inda ahli nuhad. Seperti apa? Kal fa'il, seperti fa'il untuk isim ya. Seperti isim fa'il lil ismi al-ma'ruf inda nuhah. Berarti fa'il itu ya apa? Untuk isim ya. Isim ya. Untuk isim berarti di sini bisa isim fa'il, bisa fa'il itu posisinya setelah apa? Setelah fi'il gitu. Tapi di sini menurut urufnya inda nuhat seperti itu ya. Wa hadha taqsimu mashin 'ala ta'rifi tsani lil haqiqati dunal awal al-qasir 'ala lughawiyah tuh. Jadi pembagian yang 3 ini itu apa? Menurut definisi yang kedua, mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Itu berarti menurut definisi yang ini. Paham ya? Kemudian wal majazu imma ay yakuna bi ziyadatin au nuqsanin au naqlin au isti'aratin. Wal majazu ya, yang pertama. Fal majazu, fa-nya fa'il fasihah ya. Bi ziyadati mislu qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Ya. Majaz bi ziyadah berarti apa? Dengan ditambah. Dengan ditambah sesuatu. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi apa? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kaf kan? Kafnya itu adalah lizaidah, liziyadah. Fal kafu zaidatun, ya. Fal kafu zaidatun wa illa fahiya bimakna mithl. Kalau seandainya kaf itu bukan zaidah, berarti secara otomatis ada makna. Karena kaf itu fungsinya buat apa? Lil mithliyah, untuk menyerupakan. Fayakunu bimakna misl, fayakunu lahu ta'ala mislun fahuwa muhal. Kalau seandainya kaf itu bukan zaidah, berarti dia punya misl, berarti laisa misla mislihi syai'un au laisa syai'un misla mislihi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan serupa Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seakan-akan kita itu mengisbatkan bahwasanya Allah itu punya serupa itu. Wal qasdu bihadzal kalam nafyuhu. Nah, yang dimaksud dengan kalam ini itu adalah nafyul mithl. Berarti apa? Menafikan atau menghilangkan apa? Keserupaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi majaznya itu dilihat dari segi apa coba? Seperti ini. Kaf itu hakikohnya itu maknanya apa? Mithl. Nah, kemudian majaznya itu apa? Zaidah. Gak ada maknanya. Berarti secara otomatis apa? Sorfu. Berarti apa? Memindahkan makna asli dari kaf itu adalah maknanya mis dari yang tidak ada maknanya. Oke? Ya kan? Makanya di sini dikatakan majaz. Berarti kaf ya, kaf hakikohnya adalah ya makna mis.
Nah kemudian ternyata kaf ini dia nggak ada maknanya karena dia ziyadah. Berarti apa? Seakan-akan memang menjadikan kaf itu bukan makna aslinya. Makna aslinya adalah misal. Seperti itu. Paham ya? Nah kemudian majaz yang kedua adalah wal majazu bin nuqsan. Ya, wal majazu bin nuqsan. Was'alil qaryah, was'alil qaryata, dan tanyalah ahlul qaryah. Di sini ada yang dibuang. Ini ada yang tahu nggak ini majaz apa? Ayo. Majaz apa? Mursal. Yang alaqahnya apa? Mahal. Berarti apa? Zikrul mahal yuradu bihi hal. Ya. Berarti yang disebutkan di sini qaryah, tapi yang dimaksud apa? Penduduknya. Was'alil qaryata. Was'alil qaryata. Majaz bin nuqsan. Ai ahlul qaryati. Oke. Wa qurriba ya sidqut ta'rifil majaz ala ma dzukira bi annahu ustu'mila nafyu misli fi nafyil misli. Nah, ya. Makna ya yang dekat ya ketika dilihat dari segi ta'rif majaz yang di atas tadi ya, ta'rif majaz yang tadi yang sudah kita bahas ya, bahwasanya makna dari yang pertama apa? Laisa kamisli syai'un itu apa? Nafyu mislil misli fi nafyil misli. Berarti apa? Seakan-akan kita itu apa? Menghilangkan ya, menghilangkan ya keserupaan ya sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ai fi nafyil misli. Berarti menghilangkan keserupaan ya. Kemudian yang kedua adalah wasu'alul qaryati fi su'ali ahliha. Ya. Wasu'alul qaryati fi su'ali ahliha berarti apa? Bertanya kepada qaryah itu pada aslinya itu bertanya kepada penduduknya, seperti itu. Ada yang belum paham? Ada istifsar? Nah, kemudian yang ketiga, wal majazu bin naqli. Wal majazu bin naqli. Berarti memindahkan ya. Kal ghaiti. Seperti apa? Ghait itu apa? Kotoran ya? Kotoran fima yakhruju minal insan. Fima yakhruju minal insan berarti sesuatu yang keluar dari manusia. Nukila ilaihi an haqiqatihi wahya al-makan al-mutmain tuqda fihil hajah. Nah, makna dari haqiqah dari ghaid itu apa? Tempat yang rendah yang digunakan untuk buang hajat. Itu makna haqiqahnya. Nah, kemudian makna majaznya itu apa? Dinaklnya ke mana? Ke fima yakhruju minal insan. Berarti apa? Bihaitsu la yatabadaru minhu 'urfan illa al-kharij. Yang mana menurut 'urf ya, ketika saya menyebutkan ghaid itu secara otomatis terbesit di kepala saya itu apa? Sesuatu yang keluar. Kharij, sesuatu yang keluar. Berarti apa? Ketika saya bilang ghaid berarti itu adalah sesuatu yang keluar. Itu perpindahan dari apa? Perpindahan dari makna hakikoh yang mana artinya adalah tempat yang rendah yang digunakan untuk buang hajat, dipindahkan ke makna majaz yaitu apa? Sesuatu yang keluar dari manusia. Nah, kemudian yang terakhir, wal majazu bil isti'arati. Ada yang tahu isti'arah? Al-musyabahah ya. Berarti apa? Majaz yang menggunakan alaqahnya alaqah musyabahah. Berarti apa dia?
Menggunakan tasbih berarti kan. Isti'arah itu bisa dibuang apanya? Musyabbah atau musyabbah bihinya. Nah, kemudian di sini contohnya apa? Jidaron yuridu ayyang qadda. Tembok yang akan runtuh kan di sini. Ya. Nah, di sini ya, di sini itu apa? Musyabbah bihinya itu apa? Musyabbah bihinya. Musyabbah bihinya ay lafaz aslinya ya. Itu adalah iradatus sukut. Iradatus sukut. Berarti apa? Jidaron yuridu ayyang qadda ay qadda itu maknanya sukut. Berarti apa? Iradatus sukut. Jidaron yuridu sukut. Yuridu ayyang qadda berarti iradatus sukut ya. Berarti yuridu ini diganti iradah. Berarti iradatus sukut. Nah, itu musyabbah bihinya atau musta'ar minhunya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah musta'ar lahunya. Itu musyabbih dengan musyabbihnya. Musyabbah, sorry. Yang pertama itu musyabbah bihi, kemudian yang kedua musyabbah, ya. Itu apa? Al-makna al-far'i al-ma'khud min ma'nal asli. Di sini apa? Mailun ila sukut. Mailun ila sukut. Berarti apa? Akan mail ila sukut berarti akan roboh. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu alaqah atau dikatakan musta'ar. Itu apa? Wajh syabahnya. Wajh syabahnya itu apa? Kedua-duanya itu mail. Akan. Berarti mail. Berarti mail yang pertama adalah musyabbah bihinya itu iradatu sukut. Iradatu berarti apa? Mail. Mail akan. Nah, kemudian yang kedua musyabbah itu apa? Dia mail ila sukut, sama aja akan sukut. Nah, kemudian yang terakhir alaqah bainal musyabbah wal musabbah bihi itu apa? Mail. Kok pada bingung ya? Ada bingung ya? Ini sebenarnya pembahasan yang cuman buat menopang saja. Ya, nanti bisa dimurajaah sama teman-teman. Kemarin juga sudah belajar balaghah kan? Sudah belajar balaghah. Nanti bisa dimurajaah lagi teman-teman. Kok kayaknya pada bingung. Yaskutu. Yang kudu ayang qadha itu maknanya adalah yaskut. Roboh. Fa syabbaha mailuhu ila sukut ya. Nah, berarti mailu ila sukut ya. Mailu ila sukut tuh di garis bawahi mailu ila sukut itu apa? Musyabbahnya atau musta'ar lahu. Nah, kemudian apa? Iradatus sukut. Nah, iradatus sukut itu apa? Musyabbah bihinya. Wa bi iradatis sukuti allati hiya min sifatil hayy. Ya, min sifatil hayy. Berarti apa? Keinginan. Sebenarnya sifat keinginan itu buat siapa sebenarnya? Orang-orang hidup. Tetapi di sini apa? Dipinjamkan kepada sesuatu yang jamat. Di sini jamatnya siapa? Jidar. Wal majaz al mabni at tashbih yusamma isti'aratan. Yang mana majaznya itu dibangun atas tasbih itu dinamai dengan isti'arah. Isti'arah banyak lah, ada isti'arah tasrihiyah, ada mabniyah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita baru pembahasan atau bab usul fikih sebenarnya. Wal amru. Jadi pembahasan yang sebelumnya yang panjang itu tuh yang berapa pertemuan? 4 ya? 4 pertemuan itu bukan pembahasan usul fikih, enggak masuk bab usul fikih. Nah, baru sekarang ini wal amru istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu 'ala sabilil wujub fa in kana al istid'a'u minal musawi sumya iltimasan wa minal a'la sumya su'alan wa illam yakun 'ala sabilil wujubi bi an jawaza at-tarka fa zahiruhu annahu laysa bi amrin ay fil haqiqati wasighatu ad-dalatu 'alaihi
if'al nahu idrib wa akrim washrab wa hiya indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qarinati as-sarifati an talabil fi'li tuhmalu 'alaihi ay 'ala al-wujubi nahu aqimus salata illa ma dalla ad-dalilu 'ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fayuhmalu 'alaihi ay 'ala an-nadbi aw al-ibahati mislun nadbi fakatibuhum in 'alimtum fihim khairan wa mithalul ibahati wa idha halaltum fastadu wa qad ajma'u 'ala 'adami wujubil kitabati wal istiyadi wa la yaqtadi at-takrara. Itu sudah. Jadi adami wujubil kitabati wal istiyadi, pembahasan kita sampai situ. Sekarang wal amr. Istirahat dulu. Istirahat berapa 2 menit lah buat kalian menenangkan pikiran. Ada yang mencatat secara detail nggak di ini? Di apa gitu kan, ada nggak yang mencatat di buku gitu misalnya? Yang mana? Ya. Oh gitu. Apa sih Farhan? Oke. Sudah istirahatnya ya. Amrun, sekarang Amrun. Amr sebelum di sini sebelum kita sebutkan di sini, sebelumnya di matanya itu sudah disebutkan dulu. Di mana coba? Penyebutan Amr. Ada 2 penyebutan Amr sebelum ini. Yang pertama di Abwab. Abwab usul fikih ada Amr di situ. Kemudian yang satunya di Kalam, Aqsamul Kalam itu kan. Bi'atibaril madlul itu Amr. Nah, amr yang di sini itu maknanya sama dengan amr yang ada di abwabul kalam. Ya. Nah, yang di abwabul usul fiqh, abwabul usul fiqh ya. Wal amru. Alnya di sini alnya apa? Sudah sering saya sebutin kayak di al fiqhu alnya itu apa gitu. Al ahdiyah. Itu berarti apa? Alnya ini kembali ke amrnya kembali ke abwab usul fiqh tadi. Al-ahdu zikr. Istid'a artinya apa? Tolab atau iktidha ya. Berarti tolabul fi'li. Nah, fi'li di sini itu maknanya umum. Berarti apa? Fi'l itu maknanya bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh jawarih, bukan hanya yang dilakukan oleh tubuh kita, tapi apa? Semua hal berhubungan dengan hati. Yang dimaksud niat di situ. Nah, kemudian berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan bahwasanya Allah itu satu. Nah, itu masuk ke dalam fi'lul qalbi. Niat itu juga masuk. Nah, kalau seandainya fi'l ini kita maknakan hanya hanya anggota jawari saja, niat itu enggak masuk. Kemudian i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah, kepada hal-hal yang gaib itu enggak masuk ke sini. Berarti istid'aul fi'li, menuntut perbuatan, yang mana perbuatan ini mencakup semua perbuatan baik anggota tubuh, kemudian baik hati yang berupa niat dan keyakinan, bil qauli. Qauli ini artinya sirah. Qaulun ini artinya sirah.
Sighah yang akan kita bahas nanti. Bisighati ya. Mimman huwa dunahu ya. Mimman huwa dunahu. Di sini ada min, kemudian di sana ada man ya. Nah, kemudian man mimman itu min, itu kan ada huruf jar. Itu ta'aluknya ke istid'a ya. Ta'aluknya kepada ke istid'a berarti. Ya, berarti apa? Yang dituntut ya, yang dituntut untuk melakukan sebuah perbuatan itu siapa ya? Ya. Kemudian mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Berarti apa artinya? Perintah amar itu adalah menuntut melakukan perbuatan dengan sighat yang akan kita sebutkan nanti, contohnya if'al, kepada siapa? Kepada orang yang lebih rendah. Ala sabilil wujub, berarti ala sabilil jazm, atau menuntut untuk melakukan perbuatan kepada orang yang lebih rendah, yang mana tuntutannya itu harus. Wujub itu kan jazm artinya, harus ya. Oke, Amr tahu ya definisinya? Dikeluarkan dari kata istid'a, tolak itu apa? Khobar ya. Khobar itu dikeluarkan karena apa? Khobar sama istifham. Karena khobar itu adalah yahtamil asidq. Nah, sedangkan ini hanya menuntut saja. Tolong lakukan ini. Tolong jangan ini. Nah, kalau tolong jangan ini hanya kata perintah saja. Itu enggak ada pernyataan apakah ini benar ataupun enggak, seperti itu. Nah, kemudian di sana ada khilaf ya. Di sana ada khilaf ulama bahwasanya jumhur mengatakan bahwasanya yang dikatakan amr itu pokoknya bentuk dari perintah. Pokoknya bentuk dari perintah itu dikatakan amr. Baik yang memerintahkan itu orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih rendah, ataupun dari yang rendah memerintahkan ke yang atas, ataupun dia setara. Pokoknya kalau menurut jumhur itu yang dikatakan amr itu pokoknya bentuk perintah, tidak membedakan. Karena apa? Nanti ada ulama yang mengatakan yang dikatakan amr itu syartuhu al-ulu. Ulu itu apa? Dia derajatnya harus lebih tinggi daripada orang yang disuruh. Tuh. Nah, kita pakai yang ini aja, yang masya alal jumhur, seperti itu ya. Fa in kana al-istita' minal musawi. Berarti minal musawi itu maksudnya apa? Setara. Ya. Ketika perintahnya itu dari orang yang setara, sumya iltimasan. Ketika yang merintah sama orang yang diperintah itu setara dari segi status lah. Maka iltimasan. Nah, kemudian wa minal a'la, berarti apa? Bukan. Tolabul adna minal a'la. Berarti apa? Yang menyuruh itu orang yang lebih rendah. Ya. Yang menyuruh itu orang yang lebih rendah. Yang diperintah itu orang yang lebih tinggi. Makanya apa? Sumya su'alan. Tuh, seperti itu. Oke. Berarti tolabul adna minal a'la. Tolabul adna minal a'la. Sumya su'alan. Berarti orang yang menyuruh itu orang yang lebih rendah. Nah, kemudian wa illam yakun, itu sudah. Berarti kayak gitu ya. Kemudian ada isti'la. Isti'la itu apa? Tolabul ulu. Kalau isti'la itu biasanya orang yang rendah ya, dia itu meminta kepada orang yang lebih tinggi, tetapi dia tujuannya adalah untuk takabbur, untuk menunjukkan bahwasanya dia itu tinggi. Nah, apa perbedaan ulu sama isti'la? Kalau ulu itu sifatnya kembali ke orang yang memerintahkan, sifatnya kembali ke amir. Kalau isti'la itu sifatnya kembali ke kalamnya. Makanya al-ulu itu dari tinggi ke bawah. Berarti orang yang memerintahkan itu lebih tinggi. Nah, kalau isti'la itu kalamnya yang ditinggikan. Gitu. Makanya isti'la itu sifatnya kembali ke kalamnya. Itu sama saja sebenarnya. Dari amirnya, orang yang memerintahkan, dari sifat orangnya.
Kalau ya sifat perkataannya, misalnya dengan menggunakan kata-kata yang tinggi kan, tolong dong Pak ambilin ini, udah ya, amr seperti itu. Nah, kemudian wa illam yakun ala sabilil wujub, kalau seandainya dia itu tidak menunjukkan atas wujub atau jazm, surahnya seperti apa ya? Surahnya seperti apa? Sesuatu yang tidak menunjukkan jazm, baknya itu bak litaswir ya. Bi an jawaza at-tarka. Berarti apa? Diperbolehkan untuk meninggalkan perintah tadi. Fa dhahiruhu annahu laisa bi amrin. Maka itu zahir atau jelas itu bukan dikatakan amr. Ai fil haqiqati ya. Secara hakikatnya dia tidak dikatakan amr. Kemudian wasighatu ad-dalatu alaihi if'al. Nah, sighahnya itu apa saja? Ya. Qaul berarti sighahnya ini kembali ke qaul ya, bil qauli tadi ya. Sighahnya itu apa saja? If'al. Sighatul amri itu if'al ya. As-sighatu ad-dalatu alaihi ay 'alal amri. Yang pertama adalah if'al. Nahu idrib wa akrim washrab. Nah, kita melihat dari segi contoh itu bisa kita ambil bahwasanya yang menjadi sighat amr itu bukan hanya if'al saja. Semua sighat atau lafaz yang menunjukkan kata amr itu dia dikatakan amr. Tuh, menunjukkan perintah berarti dia dikatakan amr. Seperti itu. Wahia itu kembali as-sighah. Wahia was-sighatu 'indal itlaq wa tajarrudi 'anil qarinati ya. Berarti apa? Ketika sighat. Nah, sighatnya itu itlaq. Itlaqnya itu dia tidak dibatasi oleh sesuatu. Nah, kemudian wa tajarrudi 'anil qarinati. Wa tajarrudi 'anil qarinati berarti apa? Sighahnya itu dia tidak ada qarinah ya. Berarti tidak ada qarinah. Tajarrud itu artinya sepi. Dan sepi dari qarinah. Berarti apa? Sighatnya itu itlaq, tidak dibatasi sesuatu dan dia itu tidak ada qarinahnya. Nah, qarinahnya itu apa? As-sarifati an talabil fi'li. Berarti apa? Qarinahnya itu dia memalingkan dari meminta untuk melakukan sesuatu. Berarti ketika ada sesuatu sighat atau fi'il disebutkan di dalam suatu lafaz yang mana lafaz tersebut itu tidak lafaznya itu mutlak, tidak dibatasi oleh sesuatu. Nah, kemudian lafaznya itu tidak ada qarinah yang mana qarinahnya ini menghilangkan sifat wajib dari lafaz ini, maka tuhmalu alaihi. Berarti apa? Maka lafaz ini diartikan dengan wajib atau wujub. Ai 'alal wujub. Contohnya apa? Aqimu as-salata. Aqimu as-salata. Illa ma dalla ya, illa ma-nya itu artinya sighah lagi ya, illa kecuali sighat ya, illa ma dalla ad-dalilu 'ala an-nadbi awil ibahati fayuhmalu alaihi, kecuali lafaz ataupun sighah yang mana lafaz atau sighah itu menunjukkan atas nadbun atau ibahah. Ketika menunjukkan dua hal ini fayuhmalu alaihi, maka diartikan nadbun atau ibahah, ay 'ala nadbi au al ibahati. Alaihi itu artinya ala ahadin minhuma. Karena apa? Kalau kita artikan 'ala nadbi wal ibahati enggak bisa karena hinya itu mufrad. Makanya fayuhmalu wa 'ala ahadin minhuma ay 'ala nadbi wal awil ibahati. Itu makanya di sini ay 'ala nadbi awil ibahati. Misalun nadbi ya, misalun nadbi fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Nah, ini dalam permasalahan apa itu? Budak mukatab. Tahu kan budak mukatab apa? Ya, dia mempunyai kesempatan untuk memerdekakan sendiri.
ya, dengan memerdekakan sendiri. Misalnya seorang sayyid ya berjanji atau berkata kepada si budaknya, oke, kalau kamu bisa memberikan saya uang 1000 pon, maka kamu akan saya merdekakan misalnya. Itu dikatakan budak mukatab ya. Budak mukatab ya, sayyid memberikan status mukatab bagi budaknya, itu hukumnya sunnah ya. Kemudian wa misalul ibahati wa idza halaltum fastadu. Nah, ini dalam urusan apa? Wa idza halaltum fastadu. Memburu. Ketika sudah tahallul, maka kalian itu diperbolehkan untuk berburu. Nah, hukumnya ini dia ibahah. Kalau kita ngelihat dari sirah fakatibu, itu artinya apa? Al-amru, wajib. Berarti cara otomatis apa? Wajib bagi tuan atau sayyid yang punya budaknya untuk memberikan status mukatabah bagi budaknya. Nah, kemudian yang kedua, berarti wajib bagi orang yang sudah tahallul itu untuk berburu. Oke? Kalau kita melihat dari segi sirahnya, ternyata ada korinahnya, ada korinah. Ada korinahnya apa di sini? Waqad ajma'u ala adami wujubil kitabati wal istiyadi. Nah, ternyata yang memalingkan hukum wajib mukatabah sama hukum wajib untuk berburu itu adalah ijma'nya ulama. Ijma'nya ulama mengatakan bahwasanya apa? Ada wujubil kitabati wal istiyadi. Oke. Paham? Kayaknya perlu dicontohkan ya. Contohkan. Korinah itu apa? Sesuatu yang memalingkan. Ya. Sesuatu yang memalingkan. Berarti korinahnya dia itu apa? Ya dia juga. Contohnya apa? Misalnya, enggak apa-apa. Oke, aqimu as-shalat. Aqimu. Kemudian yang kedua fakulu ya. Kulu wasyrubu, atau kita menggunakan definisi yang di sini. Fastodu ya? Gimana? Fastodu gini ya. Oke. Oke. Yang dikatakan amr itu apa tadi? Ya, istida'ul fi'li bil qawli man huwa dunahu ala sabil wujub. Ya, ala sabil wujub. Nah, kemudian lafaz setelahnya wasighatu adalatu alaihi al wahya indal itlaq tuh. Berarti apa? Wasighatu adalatu alaihi ay ala wujub ya. Bla 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 ila akhir. Contohnya isyraq ya. Wahya indal itlaq wa tajarrudu 'anil qarinati. Berarti seperti ini ya. Istid'a'ul fi'li bil qawli liman huwa dunahu 'ala sabil wujub 'indal itlaq wa tajarrudu 'anil qarinati. Oke, berarti apa? Yang dikatakan amr, yang mana amr itu menunjukkan suatu kewajiban apa? Ketika apa? Ketika dia itu itlaq ya, dan dia tidak ada korinah, yang mana korinah ini dia memalingkan dari hukum wajib ke hukum sunnah. Oke. Ridwan, ini aqimu fi'il amr bukan? Oke. Kalau fi'il amr dia menunjukkan apa? Wajib. Berarti wajib untuk as-salat. Nah, kemudian fastodu, ini fi'il amr bukan? Fi'il amr. Kalau fi'il amr dia berarti menunjukkan wajib. Oke. Yang membedakan keduanya apa? Ada korinah. Atas ada korinah enggak?
Nggak ada. Berarti aqimu as-shalah. Ya sudah. Dia pokoknya hukum sholat itu wajib. Nah, kemudian fastadu ini dia qarinahnya apa? Ijma'ul ulama adamil wujub fi adamil wujubi al-istiyat wa al-mukatabah tadi. Berarti fi adamil wujubi al-istiyat. Qarinahnya itu. Berarti qarinah yang memalingkan dari hukum wajib ke hukum sunnah, hukum ibahah. Tuh, mubah. Berarti hukumnya mubah. Oke. Itu yang dikatakan amr. Amr itu adalah perintah yang menunjukkan atas kewajiban ketika tidak ada qarinah. Itu aja. Kalau ada qarinah, berarti dia bisa apa? Bisa ibahah, bisa sunnah, kemudian bisa makruh. Bisa. Kalau makruh nanti kembali ke ini, ke nahyun ya. Ibahah kemudian sunnah saja. Seperti itu. Enggak mesti. Qarinah itu ada ya, qarinah yang lafziyah sama ma'nawi. Qarinah itu. Kemudian ada qarinah yang ittisal, ada qarinah yang muqati. Kalau qarinah yang ittisal itu biasanya qarinahnya itu langsung seperti itu dalam satu lafaz. Bisa juga qarinahnya hadis Nabi. Dan ijma'. Kemudian bisa qarinahnya itu qiyas dan lain sebagainya. Qarinahnya di ayat lain Bisa qarinahnya di ayat lain. Apa? Nasikh sama mansukh. Beda lagi. Kalau nasikh sama mansukh itu dia hubungannya dengan dihapusnya hukum sesuatu. Berarti hukum yang terdahulu itu dihapus dengan hukum yang setelahnya. Seperti itu. Nasikh sama mansukh itu hampir mirip dengan am sama khos. Itu hampir mirip. Tapi ada rinciannya yang buat mereka itu berbeda. Misalnya hukumnya itu nggak dibuang kalau yang am sama khos. Kalau hukum yang nasikh sama mansukh hukumnya itu dibuang, nggak dipakai lagi. Bingung nggak? Masih ada yang bingung? Iklima ya? Akila atau iklima? Rini. Salah sih. Rini. Coba yang fakatibuhum ya, fakatibuhunna ya, fakatibuhum itu seperti apa? Dia fi'il amr yang menunjukkan wujub atau fi'il amr yang menunjukkan yang lain? Nadab. Kenapa? Padahal dia kan fi'il amr. Karena ada qarinah, dan qarinahnya itu apa? Qarinah yang memalingkan. Lah. Qarinahnya apa? Ijma' ulama tentang tidak wajibnya ini. Tidak wajibnya kata bagi seorang sayyid. Ada pertanyaan?
Gimana? Hafalannya sudah siap kan? Astagfirullah. Yuk mari kita tutup yuk. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk disiapin. Setoran ah. Biasa. Di ini matiin. Jadi mantik sampai mana? Sampai kuliah tuh. Kuliah.